Joyoboyo yang terkait dengan munculnya SP juga ada ya? Ada juga, tapi mungkin tapi banyak orang yang salah mengartikan ya. Dan itu nanti ya Sadra Beninget itu kira-kira. Iya, Sadra Beninget yang wis dipilih jadi ratu. Tapi Sadra Beninget sekarang ini berarti masih dalam asuhan atau pengawasan orang-orang sepuh itu ya? Ya, semuanya tetap orang sepuh, tetap mengamati ya, tetap mengamati, tetap mengawasi. Kalau misalnya ada sisi negatifnya mungkin diingatkan, kalau bisa nggak bisa ya sudah gitu. Makanya banyak juga yang sudah berkibar lalu melanggar hukum negara. Itu tidak boleh. Sadra Beninget tidak mau lalu menyentuh nilai-nilai harkat perdata dan pidana. Itu tidak mau orang sepuh-sepuh, dan itu bukan karakter Sadra Beninget. Itu ada di dalam ini. Tapi ingat bahwa manusia itu jangan sampai mengumbar hawa nafsu. Hawa nafsu itu digambarkan sebagai rahwana raja ning alengka diraja. Kepalanya 10 digambarkan seperti itu. Rah itu darah getih, raja itu ratu, wana itu alas. Jadi jangan sampai orang memperkaya diri tetapi jiwanya jiwa hutan, gitu. Pengen kaya macan, pengen iki ngemplok iki getih wong iki tega segala macam. Makanya yang baik itu harus seperti banteng ya. Di Gunungan Wayang Kulit itu ada banteng sama macan. Banteng itu karakternya manusia Indonesia itu seperti banteng. Hidupnya gotong royong dan dinamis dan indah banget ya. Kalau pengen tahu di Alas Purwo sana ada banteng di Banyuwangi ya. Kemudian ramalan Joyoboyo yang terkait dengan munculnya SP juga ada ya? Ada juga, tapi tapi banyak orang yang salah mengartikan ya. Maksudnya gimana? Kalau di dalam ramalan yang Prabu Joyoboyo itu dikatakan di situ di Mahabharata ada sosok yang tidak pernah sampai tua tidak mati-mati. Namanya Baladewa. Baladewa itu sampai bungkul, aku sampai mungkin ya sampai berangkang gitu. Karena apa? Karena nunggu lahirnya Parikesit. Parikesit itu apa? Zaman baru, zaman Satrio Pinilih ya. Parikesit lah. Itu begitu lahir Parikesit seneng Baladewa dikudang-kudang, dianu segala macam gitu. Sampai kabeh kita tangisan gitu ya. Nah, sampai menunggu kapan Parikesit jumeneng noto menjadi ratu, itulah Satrio Pinilih. Oh iya. Jadi Parikesit jumeneng noto. Indonesia nanti itu justru yang masih teguh dan tekun untuk mengamati perjalanan politik sampai sosok manusia yang menduduki RI 1 misalnya itu orang tua-tua itu yang telaten ngomong, orang tua-tua itu. Meskipun dalam keadaan di rumah-rumah banyak yang dengan sabar dan ini mungkin sehari-hari makan apa juga bingung, tapi karena tuntutan hatinya untuk tetap supaya menjaga bangsa dan negeri ini tuh baik ya. Ini mereka menunggu terus sampai jumenenge Prabu Parikesit itu. Dan itu nanti ya Sadra Beninget itu kira-kira. Iya, Sadra Beninget yang wis dipilih jadi ratu. Tapi Sadra Beninget sekarang ini berarti masih dalam asuhan atau pengawasan orang-orang sepuh itu ya? Ya, semuanya tetap orang sepuh, tetap mengamati ya, tetap mengamati, tetap mengawasi. Kalau misalnya ada sisi negatifnya mungkin diingatkan, kalau bisa nggak bisa ya sudah gitu. Makanya banyak juga yang sudah berkibar lalu melanggar hukum negara. Itu tidak boleh. Sadra Beninget tidak mau lalu menyentuh nilai-nilai harkat perdata dan pidana. Itu tidak mau orang sepuh-sepuh, dan itu bukan karakter Sadra Beninget. Tapi tampaknya selain asuhan orang-orang sepuh juga Sadra Beninget yang sebentar lagi hadir itu
dalam asuhan atau dalam pengawasan leluhur yang mungkin. Iya, leluhur itu tetap aktif Pak Zen. Jadi leluhur itu adalah sukma yang belum selesai tugasnya sebagai manusia ya. Karena pada waktu menjadi manusia seperti kita bisa ngomong, Pak Zen bisa mengambil gambar, bisa gini, yang lainnya bisa membuat mobil, bisa membuat pesawat terbang. Itu sebagai manusia ya, yang menggunakan otak dan pikirannya gitu. Tapi kalau sudah meninggal nanti masih belum selesai juga. Orang yang sudah meninggal itu ada 3 sisi. Satu, nunggu sekian ribu tahun, setelah itu harus lahir kembali, yang namanya reinkarnasi. Lalu yang kedua inkarnasi, adalah membayang-mayangi dan ngemong para anak cucu, itu inkarnasi. Reinkarnasi, lahir kembali. Mungkin hidup ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu sebagai keluarga kerajaan, sebagai senopati. Sekarang mungkin sebagai orang biasa banyak juga. Lah, ini nanti ke permukaan, pelan-pelan ke permukaan bersamaan dengan bisikan leluhur dan kondisi alam yang sudah ditentukan itu. Yang kalau nanti sistemnya sudah kerajaan dan harta amanah sudah cair, bangsa itu kan sangat makmur ya yang. Iya. Nah, tampaknya nanti bisa karena kita sudah sangat makmur, penganggur digaji pun bisa ya. Penganggur digaji. Istilahnya bukan penganggur digaji. Jadi itu malah tidak mendidik kalau penganggur digaji itu. Tapi yang jelas tidak boleh orang sampai tidak bisa makan dan tidak mempunyai baju, ya. Karena Indonesia kaya raya. Belum bicara dana amanah. Indonesia tidak bisa seperti itu.